Bukan yang begini-gini ya, Ustaz ya? Enggak ada gerakan-gerakan yang gini-gini ya? Itu ruqyah, bukan ruqyah syariah, ruqyah halawiyah. Ini bisa mengobati apa aja, Ustaz? Kalau medis aja atau non medis doang? A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir. Halo sobat, kembali lagi bersama gue Marcel Radifal, The Red Fair Magician atau Sulap Merah Indonesia. Bus. Nah, di video kali ini masih bersama Ustadz Faizar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah baik. Dan bahagia. Wih, iya. Ketularan Mas Marcel ini. Kata-kata ilmu merah langsung menyerap ya. Iya. Jadi di video ini kita mau bahas lebih detail dan lebih rinci tentang ruqyah syar'i. Nah, sebelumnya ruqyah ini kan metode pengobatan ala Islami ya, Ustaz ya? Iya. Betul bener ya, begitu ya. Nah, dalam Islam itu ada ruqyah, ada bekam ya. Ada apa lagi, Ustaz? Hijamah bekam ya. Iya. Kemudian ada nutrisi dengan herbal-herbal. Oh, herbal-herbal. Gitu. Oh ya, I see. Ada Jadi macam-macam. Ada lagi? Nah, ada fastu. Fastu apa tuh? Ya, metode untuk mengeluarkan darah. Cuma beda sama bekam ya. Kalau bekam dikop, kalau dia hanya dikeluarkan. Ngeluarin darahnya pakai apa? Pakai jarum. Udih. Pakai jarum. Aduh, iya. Ya masih banyak lagi sebenarnya, Ustaz ya. Dan itu semua ada dalilnya. Ada ya. Ya. Jadi tetap berpegang teguhnya ke hadis dan ayat Al-Qur'an ya, Ustaz ya. Betul. Nah, kalau ruqyah ini, Ustaz, ini bisa mengobati apa aja, Ustaz? Kalau medis aja atau non medis doang? Kalau selama ini ya kita tahu ruqyah. Ya. Oh, di ruqyah lo kamu jangan-jangan ada jinnya tuh. Iya. Ruqyah itu bukan untuk gangguan jin aja sebenarnya. Terus apa? Bisa untuk gangguan medis, penyakit medis ya, penyakit klinis. Untuk penyakit sosial misalnya. Sosial itu apa maksudnya? Maksudnya penyakit psikis. Oh, psikis. Iya. Penyakit psikis. Oke. Terus kemudian apa? Ya khususnya itu ya untuk gangguan-gangguan metafisik sebenarnya. Untuk gangguan jin, sihir atau ain. Tapi Rasulullah SAW pernah beberapa kali ya melakukan ruqyah untuk penyakit-penyakit yang secara zahir atau secara fisik mengenai beliau. Atau kepada para sahabat juga demikian. Nah, contohnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadraknya ketika beliau disengat oleh kalajengking, beliau ambil garam sama air, dibacakan Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian disiramkan. Nah, itu untuk sengatan-sengatan ruqyah juga insya Allah bermanfaat. Oh, sengatan hewan? Sengatan hewan berbisa. Oh iya. Tapi kalau misal dipatok ular viper atau kobra, ya datang ke medis. Ke medis tetap ya. Oh iya. Iya, jangan kita andalkan ruqyah aja. Karena tetap resiko nanti khawatir. Ruqyah ini alternatif ya. Kalau saya nggak setuju kalau itu alternatif. Justru kalau kaum muslimin ruqyah itu yang utama. Oh, ruqyah utama tetap membacakan dulu, habis itu baru bawa ke medis. Tapi nggak usah baca lama-lama. Oh iya. Dibaca sendiri juga bisa atau dibacakan orang lain juga bisa. Karena ruqyah kan intinya adalah doa. Iya. Dan yang dibacakan itu surat-surat yang tadi, yang kalau ini mau lebih simpel, baca Bismillah 3 kali. Bismillah. Kemudian a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung dengan nama Allah, dengan kekuasaannya, dari penyakit yang aku derita dan efek penyakit yang aku khawatirkan. Itu baca 7 kali. Tapi ini bisa dibaca sambil dibawa ke rumah sakit kalau parah. Oh iya. Nah, setidaknya itu bisa dibacakan oleh diri sendiri atau keluarganya. Nah, untuk bacaan kayak tadi 7 kali, 3 kali, itu ada dalilnya atau gimana? Iya, kalau yang baca tadi 3 kali, Bismillah 3 kali sampai 7 kali ya, doanya itu hadis yang diriwayatkan oleh Utsman bin Abi Al-As At-Thaqafi. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, Anas bin Malik juga meriwayatkan hal ini, juga masih sama dalam periwayatan Imam Muslim. Jadi yang menganjurkan adalah Rasulullah. Ada hadis dari riwayat Ibnu Majah. Ini konteksnya meruqyah orang lain ya. Kalau tadi kan meruqyah diri sendiri. Kalau yang meruqyah orang lain untuk saudaranya, misal saya meruqyah Mas Marcel, misal itu bacaannya as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyak. Apa artinya? Artinya ya Allah, aku memohon kepada Allah yang Maha Agung, Tuhan yang memiliki singgasana yang agung, supaya dia itu menyembuhkan penyakitmu, agar dia menyembuhkan penyakitmu. Oh iya. Menyembuhkanmu gitu.
Itu dibaca 7 kali. Kata Nabi, siapa yang membaca doa ini kepada orang yang sakit, selagi dia belum ditetapkan ajalnya, maka Allah akan sembuhkan. Pasti disembuhkan. Oh, asli. Jadi tetap ya, dasarnya tetap ke dalil hadis dan Al-Quran. Betul, itu dari Quran dan Sunnah. Karena kan ruqyah-ruqyah yang berkedok agama kan ada juga tuh yang kayak baca ini 1000 kali tapi nggak jelas dari mana gitu. Nah kalau yang kayak gitu kan Ustaz, kita bisa mengiyakan karena itu kebaikan doa atau tetap dalil harus berpegang teguh dengan dalil? Kalau saya tetap harus berpegang teguh pada dalil. Pada dalil. Ya, karena saya khawatirnya itu diambil dari kitab-kitab mujarobat. Kitab-kitab misal kayak Syamsul Ma'arif, Mamba Usul Hikmah, ya yang waktu itu kita bahas. Ya. Itu ada rumusannya Mas, walaupun itu mereka suruh baca Al-Quran, misal di bab Qul Uhya Al-Masyhurah tirakat untuk membaca surat Al-Jin. Itu nanti dibaca sampai belasan ribu kali. Nah, dengan puasa ngasrep namanya, kalau puasa Jawa puasa ngasrep, puasa yang kalau buka itu tidak memakan makanan yang ada ruhnya, ada nyawanya. Nggak boleh makan daging, ikan, itu nggak boleh. Oke. Itu nanti bisa mengundang khodam. Jadi yang mengatakan seperti itu ya dari kitab itu sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan mana dalilnya baca ayat ini atau mungkin wirid ini sekian ribu kali dapat mendatangkan jin, ya dari kitab rujukannya itu sendiri yang mengatakan demikian. Oke. Jadi ya berapa kalinya bahkan itu tetap harus berpegang teguh ke hadis dan ayat Al-Quran. Gitu guys. Oke. Banyak yang bilang gini Ustaz, pesulap itu ada yang pakai jin. Pesulap merah nih kelihatannya pakai jin. Coba kalau berani diruqyah gitu. Waduh. Jadi itu ada golongan yang terlalu hulu atau berlebihan terhadap ruqyah, ada yang terlalu hulu berlebihan sama perdukunan-perdukunan. Nah, mereka menyamakan peruqyah itu sama seperti ini dukun-dukun berkedok ustadz. Nah iya benar. Ya seakan-akan kelihatan sakti, sebenarnya mereka nggak sakti juga. Iya benar. Pakai trik-trik juga kan ya. Iya. Seakan-akan kalau misal saya ketemu orang yang punya sihir pasti sihirnya luntur. Wah. Ya nggak gitu juga ya. Karena kita manusia biasa Ustaz ya. Betul. Kita hanya mengikuti anjuran yang Allah dan Rasul perintahkan seperti itu. Nah, terus juga ada yang bilang nih sebelum saya diruqyah nih. Ada yang gini, Ustaz. Saya pernah dengar dari Ustaz siapa gitu, bahwa minta diruqyah sebenarnya nggak boleh. Itu gimana, Ustaz? Ya, minta diruqyah awal mulanya memang terlarang. Ini hadis riwayat Abu Dawud, inna ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun. Ini gara-garanya begini. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Istrinya itu matanya dalam redaksi hadisnya dicolok setan, Mas. Jadi matanya bengkak, berair dan sakit banget. Ya. Akhirnya beliau itu minta diruqyah tapi bukan kepada orang Islam. Oke. Kepada agama lain begitu ya. Sampai akhirnya ketahuan sama Ibnu Mas'ud. Ditanya, "Kamu ngapain minta diruqyah sama itu rahib dari Bani Israel yang ada di Madinah saat itu?" Loh, nggak boleh itu minta ruqyah karena aku pernah dengar Nabi SAW bersabda, ruqyah atau mantra ya, karena secara bahasanya mantra, tamaim, jimat-jimat yang digantungkan, tiwalah, ilmu-ilmu pelet itu syirik. Nah, secara otomatis kalau Nabi mengatakan syirik ya haram hukumnya. Haram, iya. Sampai ternyata akhirnya ada dalil yang baru lagi. Bukan Rasulullah pelin-pelan, bukan ya. Apa tuh? Karena Rasul di awal-awal keislaman beliau tegas masalah tauhid supaya apa? Supaya umatnya itu tidak tergelincir. Karena orang-orang jahiliyah juga punya ruqyah. Ruqyahnya banyak unsur-unsur syiriknya. Nah, ketika sudah kuat keislamannya, ada Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu. Beliau adalah orang yang memiliki mantra atau memiliki doa-doa khusus yang turun-temurun diajarkan oleh leluhurnya dari klannya. Datang ke Nabi, tanya, ya, kunna narqi fil jahiliyah wa kaifa tara fi dzalika ya Rasulullah. Kami dari masa jahiliyah sukanya meruqyah. Maka bagaimana pandangan engkau wahai Rasul terhadap ruqyah yang kami lakukan? Beliau tidak langsung membolehkan atau melarang sekaligus gitu. Beliau tanya dulu, "Aridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam yakun fi syirkun." Coba tampakkan ruqyah yang biasa kalian lakukan, yang biasa kalian baca, tidak mengapa kalian lakukan ruqyah selagi tidak ada unsur syirik. Jadi ketika minta ruqyah dalam konteks ini adalah ruqyah syariah, itu dibolehkan. Jadi boleh. Tapi kalau ruqyahnya kok ruqyah syirik ya, menggunakan trik-trik yang aneh-aneh untuk menipu umat misalnya. Nah, ini yang baru
Terlarang. Oh. Ruqyah tapi megang-megang pasien wanita non mahram misalnya. Iya. Itu nggak boleh juga. Megang tanpa penghalang ya. Iya. Kulit sama kulit lah. Modus itu. Iya, itu udah jelas berkedok agama ya, Ustaz. Karena dalam Islam nggak boleh bersentuhan gitu ya. Nangkap jin. Emang ada ruqyah kayak gitu? Ada. Iya bener, dibilangnya dikirimin terus ditangkap ke botol. Iya. Masukin di botol. Buktinya apa ada jinnya kan? Nggak jelas. Iya. Tuh ya guys, jadi memang ketika berarti ada orang yang sakit, nelfon Ustaz Faizar nih, atau ke tim gitu, mau diruqyah nih gitu misalkan. Itu boleh ya berarti ya, aman ya? Boleh. Tapi Ya? kita nggak pakai ruqyah jarak jauh. Oh iya, nah kalau ruqyah jarak jauh tuh gimana? Sebenarnya sih boleh-boleh aja. Cuma itu namanya bukan ruqyah, tapi ilaj. Sekedar pengobatan. Pengobatan Qur'ani melalui video call misalnya, melalui telepon, tapi kurang efektif. Tapi tetap baca-baca surat yang dianjurkan dalam ruqyah. Bukan yang begini-gini ya, Ustaz ya? Enggak ada gerakan-gerakan yang gini-gini ya. Itu ruqyah, bukan ruqyah syariah, ruqyah halawiyah. Itu. Ruqyah halawiyah. Dapat julukan lagi tuh baru. Dan enggak pakai kayak begitu ruqyah. Oh iya tuh. Ruqyah itu bukan penakluk jin. Nah, itu dia betul. Bukan Ghostbuster bukan. Nah, ya benar-benar. Nah, guys, jadi udah cukup paham lah ya gimana perbedaan ruqyah yang syar'i dengan ruqyah yang mengatasnamakan atau berkostum syar'i, padahal bukan syar'i. Iya betul ya, Ustaz ya. Jadi apapun yang dilakukan dalam metode ruqyah harus tetap ada dalil dan hadis atau Al-Qur'annya gitu. Iya. Oke, boleh mulai nih, Ustaz. Oh, boleh. Ruqyahnya. Apa yang harus dilakukan? Kita mesti pahamin ini, Mas. Apa? Ruqyah itu nggak harus kesurupan. Nah, itu yang perlu dicatat. Sebenarnya dalam praktisi ruqyah atau praktisi pengobatan ruqyah yang diharapkan dari ini apakah muntah atau kesurupan atau gimana, Ustaz? Yang jelas hijrahnya pasien. Hijrahnya klien. Oh ya, apapun itu yang penting si klien lebih baik gitu. Lebih baik. Hijrah kan artinya pindah tuh. Iya. Nah, jadi dari yang kehidupan sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Oke. Dari yang tadinya nggak tenang jadi tenang. Oke. Nanti efeknya Mas Marcel mungkin bisa rasakan. Insya Allah, semoga. Dan nggak mesti harus muntah, nggak mesti harus apa. Iya, semoga. Saya khawatir nanti jadi sugesti apa. Iya. Semoga aja kali aja kan ini apa yang saya berat beribadah jadi lebih enteng gitu ya. Amin. Kali aja saya jadi lebih sering bikin ilmu merah gitu. Ya kan? Ya. Iya, jadi dukun-dukun kan makin KO nih. Ketar-ketir tuh. Boleh. Baik. Ustaz, gimana? Kita mulai ya? Iya, mulai. Mungkin Mas Marcel hadap sana. Ngadep sini. Soalnya ada yang komen nih. Coba tuh ruqyah Mas pesulap merah. Iya. Biar reaksi gitu. Oh, di channel Ustaz Faizar juga banyak yang request. Satu orang aja. Oh, satu orang. Sebenarnya banyak yang apa? Iya. Selantang selinting kayak gitu. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' wa min syarri ma yanzilu minas samaa'i wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. A'udzu biwajhillahil 'azim alladzi la syai'a a'zamu minhu wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir wa bi asma'illahil husna ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaqa wa dara'a wa bara' wa min syarri kulli dhi syarrin la utiqu syarrah wa min syarri kulli dhi syarrin anta akhidhum bi nasiyatihi inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Nah, buang dulu kodamnya nih. Buang kodam. Kolam ya. Nah, jadi udah kurang lebih begitu ya proses ruqyah ya. Proses ruqyah kayak gitu. Nah, tuh nggak ada gerakan-gerakan yang aneh-aneh guys ya. Nggak ada tuh yang gerak-gerakan nangkep apa gitu. Jadi ya memang seluruhnya pakai dalil, seluruhnya ada hadis dan ada ayat Al-Qur'an ya Ustaz ya. Betul. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Ya semoga aja ini salah satu pengobatan metode Islami bisa dibilang seperti itu. Bener ya? Emang begitu ya? Emang begitu. Emang begitu adanya. Jadi hati-hati dengan penipuan-penipuan yang berkedok Islami atau berkedok agama di luar sana. Banyak ya Ustaz ya? Banyak banget. Miris ya? Iya miris banget. Banget Ustaz. Maka dari itu ya sekali lagi mungkin saran yang kita bisa kasih ya belajar agama secara kafah ya Ustaz ya. Dan harus ada dasarnya yaitu dalil, hadis atau ayat Al-Qur'an. Mungkin ada pesan lain dari Ustaz Faizal? Sensasinya apa? Saya malah pengen tahu sensasinya. Sensasinya kebetulan gini Ustaz, saya belajar Reiki juga ya. Nah, dalam dunia Reiki seseorang dinilai memiliki energi ya. Energi itu bisa dirasakan dengan rasa hangat di tangan. Nah, saya ngerasain anget yang menuju ke panas di tangan. Oh gitu? Iya. Jadi kayak kalau dalam Reiki sama seperti Reiki, cuma bedanya kalau Reiki dua tangan. Dua tangan. Dan kalau Reiki bergerak Ustaz. Nah, kalau yang tadi kan di satu titik aja. Nah, titik yang disentuh itu ada peraturannya juga kah atau gimana Ustaz? Enggak, kalau dari hadis titik ini ya. Titik ini yang kata para ulama ini yang menjadi qafiyat ras, menjadi ikatan-ikatannya setan. Jadi ketika manusia bangun malam, yang tiga ikatan ini, satu ikatan lepas kalau bangun malam. Dia berwudu kata Nabi, dua ikatan lepas. Dia sholat, maka tiga-tiganya lepas. Fa asbaha nasyitan thayyiban nafas. Maka dia akan berbagi hari dengan keadaan semangat dan jiwa yang baik. Sebaliknya kalau tidak demikian, maka dia akan berbagi hari dalam keadaan keselan itu malas ya, dan juga khabithun nafas, jiwa yang buruk. Jadi nggak mood, nggak semangat, loyo, lesu. Nah, itu bisa jadi kalau malas kerja itu penyebabnya. Di sini. Ikatan setan kata Nabi itu kebanyakannya ada di sini. Kalau dalam dunia Reiki sampai sini. Ke bawah. Kalau Reiki ini cakra leher disebutnya. Iya, cakra leher sebutannya. Cakra biru ya. Iya. Kalau dalam Islam hanya di sini aja ya pembahasannya ada. Beda-beda. Di sini kalau Nabi seringnya di sini Mas. Mohon maaf. Di mana? Di dada. Oh, di dada. Ada anak kecil itu kalau kerasukan ketika waktu makan siang dan waktu makan malam. Iya. Jadi dia itu ngerakusnya luar biasa. Sampai ibunya datang. Nabi ngusap dadanya sambil baca doa. Iya. Kemudian tuh jinnya keluar mislul jarwil aswad gitu di dalam hadisnya. Fata'atan dia muntah, batuk-batuk terus muntah, terus keluar jinnya itu jarwil aswad kalau di bahasa Indonesia kan anak anjing hitam. Jadi bentuk keluarnya itu seperti anak anjing hitam yang dari mulut. Habis itu keluar, iya. Dalam hadisnya seperti itu. Hadis ini Waduh. Banyak diriwayatkan. Imam Ahmad meriwayatkan, Ad-Darimi meriwayatkan. Dan sahih ya Ustaz. Nah ini masih jadi perdebatan sahih apa enggak. Tapi yang jelas ada riwayat lain yang juga
menguatkan karena riwayat lain mengatakan hadis ini sahih. Oke. Nah, Jarul Aswad. jadi kalau di sini itu ada juga Ustaz, Yang di metode dada. ya disentuh di dada, metode pengobatannya namanya EFT. Pernah dengar nggak Ustaz? Apa itu? EFT. Aduh, saya lupa. Freedom Technique, E-nya tuh saya lupa tuh kepanjangannya apa. Nanti saya tulis deh kalau ini saya. Freedom Technique, Emotional Freedom Technique. Iya. Nah, jadi Emotional Freedom Technique, tekniknya disentuh di titik-titik di bagian titik emosi. Contohnya, salah satunya di dada tadi. Di dada ya. Tapi dia bedanya bukan disentuh gitu, ditepuk-tepuk. Oh gini. Iya, iya betul, diginiin. Kayak chef ya. Loh iya, SEF itu pengembangan dari EFT. Oh gitu. Iya. Oh pernah dengar juga SEF ya? Tahu. Iya, kan kita sering juga dari dulu. Pernah nggak sih Ustaz? Ketika orang tua sabar. Iya. Iya kan? Dielusnya di sini. Nah, jadi memang ternyata itu udah diajarkan Islam udah lama Sesuai ya. hadis, betul. Sesuai betul. Luar biasa Kata loh Nabi, ternyata. ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah ada segumpal daging di jasad kita. Idza sholaha jasadu kullu. Kalau ini benar seluruh tubuh. Idza fasadat jasadu kullu. Tapi kalau rusak seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah itu adalah qalbu atau jantung. Qalbu artinya jantung bukan hati. Oh, qalbu jantung. Ya. Kalau hati liver namanya al-kabdu dalam bahasa Arab. Oh, al-kabdu. Qalbu. Makanya setan itu kan berlarian di pembuluh darah ya. Makanya dipegang sini. Iya. Nah, iya benar tuh. Ternyata Islam udah mengajarkan lengkap loh, dan sesuai dengan para ilmuwan-ilmuwan yang baru menemukan gitu. Ya udah. Terima kasih banyak Ustadz Faizar udah menyempatkan waktu dan udah mencontohkan ruqyah yang sesuai syar'i 100%. Jadi semoga bisa memberi pemahaman ke masyarakat Indonesia Amin. agar tidak tertipu oleh dukun-dukun berkedok agama. Amin. Oke. Terima kasih, sekian dari saya Marcel Redival, pesulap merah Indonesia, dan Muhammad Faizar. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akan tutup dengan tagline ilmu merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar, jadilah lebih normal daripada paranormal, dan jadilah lebih natural dari ahli suprinitiril. Masya Allah. Bye-bye.